Hadis 162 dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "In kana thawbu wasi'an faltahif bihi." Apabila kain itu lebar, maka berselimutlah dengannya, yakni di dalam solat. Dan riwayat Imam Muslim, hadis Bukhari Muslim, "Fakhalif baina tarafaihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi." Maka silangkanlah antara kedua ujungnya, dan jika ia sempit maka pakailah sebagai sarung. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat keduanya juga dari Abu Hurairah atau riwayat yang selanjutnya masih sama masalah kain yang menutup aurat dalam solat. La yusalli ahadukum fit thawbil wahidi laisa ala atiqihi minhu syai'un. Janganlah salah seorang dari kalian solat dengan satu helai kain sementara kain itu tidak tersampir di atas pundaknya sedikit pun. Dan hadis ini tentu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga riwayat ini nomor 162 terdiri dari tiga riwayat. Yang pertama tadi, kalau seandainya memiliki kain yang lebar, dia tidak punya baju selain itu, kain saja, maka dia boleh menyelimuti dirinya dengan kain tersebut dari pundak kalau laki-laki sampai ke kakinya. Kalau perempuan tentu dia menarik dari kepalanya supaya rambutnya tidak kelihatan dan terlihatan cuma wajah dan telapak tangannya. Riwayat yang kedua dikatakan kalau misalnya baju itu tidak memiliki kancing atau penahan, maka dia mengikat setiap ujung kain tersebut. Jadi maksudnya dililitlah di badan sehingga memang menjadi tertutup rapat. Kemudian riwayat yang lain juga yang ketiga tadi dikatakan, dan tidak boleh seseorang sholat sementara dia punya satu lembar kain dan pundaknya kelihatan. Laki-laki pun tidak boleh, kan aurat laki-laki sebenarnya perutnya sampai lututnya ya. Tapi dalam sholat tidak bisa, harus pundaknya tertutup. Seperti sering dilakukan oleh orang yang sedang umroh, ihram. Karena dia punya izar dan rida, kain di bawah dan kain di atas, maka biasanya kain yang di atasnya ditaruh sama dia di sebelah lalu dia sholat, karena dia anggap aurat dia dari pusarnya sampai lututnya. Berarti kalau pundaknya kelihatan nggak masalah. Nah ini keliru. Ini keliru. Tetap dalam hadis kita Bukhari Muslim disebutkan tidak boleh seseorang sholat, laki-laki apalagi perempuan ya, kalau bagian pundaknya tidak diletakkan kain. Makanya di sini sebagian ulama mengatakan batas minimal aurat laki-laki itu adalah perut, pusar sampai lutut. Tapi batas adabnya, tata keramahnya adalah harus dari pundaknya sampai ke atas mata kakinya. Dan ketiga hadis ini sudah menjelaskan kepada kita dengan hadis sebelumnya 161 tentang syarat sahnya sholat. Yang kedua adalah tutup aurat. Selanjutnya hadis 163 masih berhubungan dengan masalah aurat juga ini. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Atushallil mar'atu fi dir'in wa khimarin bighairi izar?" Qala idza kana ad-dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha. Bolehkah seorang wanita sholat dengan memakai jubah dan kerudung tanpa sarung? Beliau menjawab, boleh asalkan jubahnya panjang hingga menutup punggung telapak kakinya. Artinya boleh nggak kalau orang perempuan misalnya habis mandi, maaf di rumah, kemudian dia langsung saja pakai abaya misalnya atau jubahnya dia tanpa memakai pakaian di dalam, dia langsung pakai jubahnya lalu dia pakai jilbabnya nutupin wajah telapak tangan saja yang kelihatan, tapi memang dia tidak pakai pakaian dalam, tidak ada sesuatu yang dipakai di dalam kecuali jubahnya saja. Bolehkah dia sholat? Kata Nabi SAW, boleh, asal punggung telapak kakinya tertutup, artinya jubahnya sampai menguntai ke lantai sehingga telapak kakinya tidak kelihatan, karena telapak kaki wanita aurat.